Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH A18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk infografis. Di sini saya, Selin Adelia Ikma, dan teman-teman saya. Saya Ramadhanti Widya Noviasari. Saya Khori Nurhanifah Diananda. Saya Bapak Agesta Fasli Fayazai. Saya Ahmad Danang Di Syahrizal. sini kami akan membahas tentang gangguan abiotik pada ekosistem hutan di Gunung Merapi. Yang pertama, ada gejala terkuburnya tanah dan terhambatnya pembentukan tanah yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya. Yang pertama ada terkuburnya tanah dan terhambatnya pembentukan tanah. Erupsi Merapi sejak abad 16 hingga abad 20 mengalami perubahan waktu. Hal ini menyulitkan usaha reklamasi lahan terkena erupsi karena ancaman kerusakan kembali lahan yang telah dipulihkan. Erupsi yang berulang menyebabkan juga tidak berjalannya proses terbentuknya tanah karena terjadi pembaruan material penutup lahan. Faktor pembentuk tanah seperti bahan induk, kemudian organisme, iklim, dan topografi menjadi tidak bekerja dalam pembentukan tanah akibat erupsi yang terus-menerus. Namun demikian, dalam jangka waktu yang tidak panjang, maka pembentukan jenis tanah entisol pada lahan erupsi Merapi dimungkinkan jika tidak mengalami penutupan kembali oleh lahar dingin baru pada erupsi selanjutnya. Karena besaran erupsi Gunung Merapi yang tidak selalu sama dan juga jangkauan kerusakan lahan akibat erupsi dan banjir lahar dingin tidak sama. Meskipun tidak selalu sama tiap erupsi dalam hal jangkauan atau banyaknya material, namun membutuhkan antisipasi yang mensiasati siklus beberapa tahapan erupsi. Bagaimanapun, material pasir yang menutupi lahan menjadi topsoil, yaitu lapisan atas tanah pada lahan tersebut. Penggunaan lahan pasiran untuk pertanian, perkebunan kembali membutuhkan tumbuhan pionir yang adaptif yang dapat hidup baik pada kondisi tanah naungan, seperti tumbuhan C4. Nah, maka itu pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan merehabilitasi tanah. Contohnya, penanaman rumput Euodia natif Merapi yang lebih responsif dan dapat hidup pada media pasir dan dapat lebih responsif jika diberi bahan organik. Lanjut. Yang kedua akan disampaikan oleh saya, yaitu berubahnya biodiversitas tumbuhan. Berkurangnya biodiversitas ini akan mempengaruhi ekosistem secara langsung maupun tidak langsung. Tanaman yang terkena asap erupsi akan mengalami kerusakan melalui asap panas yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Merapi tersebut. Di sini karena adanya zat beracun dari udara yang akan menyebabkan keracunan atau kerusakan tanaman, serta menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Dampak yang ditimbulkan secara langsung yaitu yang pertama, memusnahkan tumbuhan yang ada di sekitar, yang dimana tumbuhan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti tumbuhan yang berguna sebagai obat ataupun bermanfaat bagi ekonomi rakyat. Yang tidak langsung, secara tidak langsung, yaitu mengurangi kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, seperti CO2 yang banyak diserap oleh tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon di sekitar, yang jika tanaman tersebut musnah, maka CO2 tidak akan diserap oleh pohon dan akan berdampak pada iklim ataupun ekosistem global. Di sini cara pemulihan yang tepat yaitu yang pertama dengan cara suksesi vegetasi yang dimulai dari spesies pionir. Spesies pionir ini adalah jenis tumbuhan yang dimana dapat hidup di kondisi bagaimanapun kondisinya, mau seperti lahan yang setelah terjadi bencana atau seperti terjadinya gunung meletus tersebut. Lalu setelah menumbuhkan suksesi pion tersebut, lalu diganti dengan jenis tumbuhan toleran, yang dimana lingkungan tersebut sudah waktu demi waktu berubah menjadi normal kembali. Nah, yang kedua dengan cara penyebaran biji benih tumbuhan yang cepat tumbuh di lingkup daerah gunung meletus tersebut, dan penanaman tumbuhan yang berumur. Untuk pencegahan sendiri sebenarnya belum ada karena di sini adalah bencana alam yang mungkin kita tidak bisa mengendalikannya. Namun masyarakat sekitar dapat mengatasi ataupun mengantisipasi kejadian tersebut dengan menanam tumbuhan yang mungkin kebal terhadap asap panas dari letusan Gunung Merapi, seperti bambu ataupun tanaman-tanaman yang dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya diajukan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang kita kenal dengan karhutla. Hutan yang menjadi paru-paru dunia kian lama semakin berkurang karena seringnya terjadi kebakaran hutan, termasuk yang terjadi di kawasan hutan Gunung Merapi. Salah satu contoh kasusnya pada
hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi terbakar seluas 14,87 hektar. Kebakaran tersebut disebabkan oleh terkenanya lahan dan hutan oleh guguran material panas akibat erupsi Gunung Merapi dan adanya faktor musim kemarau yang panjang. Potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan dapat terjadi seiring dengan terjadinya gesekan antara dahan dan ranting pohon yang mayoritas sudah kering saat kemarau. Akibatnya, kualitas sumber air dan udara dapat menurun, kehidupan flora dan fauna pun terganggu. Tidak hanya itu, kehidupan masyarakat sekitar juga terganggu terutama dalam hal mata pencaharian. Seperti yang kita tahu, hutan menghasilkan hasil kayu maupun non-kayu yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memperoleh pendapatan. Pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan sosialisasi prabencana. Masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang mana berkemungkinan besar terkena angin kencang sehingga penyebaran api akan mudah meluas. Sehingga memang perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan untuk tidak membakar rumput. Yang kedua, yaitu apabila kebakaran sudah terjadi, dapat dilakukan aktivitas mop up atau memastikan bara api benar-benar padam. Aktivitas mop up dapat dilakukan menggunakan alat manual seperti kepiok, parang, jet shooter, dan alat mekanis berupa mesin pompa, selang, mobil tangki slip-on unit, dan cairan khusus pemadaman. Setelah dilakukan mop-up dan apabila masih terlihat ada beberapa lokasi bekas kebakaran yang masih menggunakan bara, dapat dilakukan penyemprotan air menggunakan jet shooter. Selain itu, untuk meminimalisir meluasnya areal kebakaran, dapat dibuat sekat bakar. Setelah bara mati, dilakukan monitoring pasca kebakaran dengan melakukan pengukuran areal kebakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bama. Selanjutnya, kerusakan lahan akibat lahar dingin. Kerusakan lahar akibat lahar dingin dapat berupa kerusakan fisik, biologis, dan kimia. Kerusakan fisik dapat berupa perubahan bentuk permukaan lahan, erosi, dan sedimentasi. Kerusakan biologis dapat berupa kematian vegetasi dan fauna. Sedangkan kerusakan kimia dapat berupa perubahan komposisi tanah dan air. Upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lahan akibat banjir lahar dingin dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang pertama, pemetaan daerah rawan banjir lahar dingin. Pemetaan daerah rawan banjir lahar dingin dapat membantu untuk meminimalisir kerugian akibat banjir lahar dingin. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur penahan banjir lahar dingin. Pembangunan infrastruktur penahan banjir lahar dingin seperti tanggul dan bendungan dapat membantu untuk mengurangi dampak banjir lahar dingin. Yang ketiga, penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan siap menghadapi bencana tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Danang. Yang terakhir adalah gangguan daerah tangkapan air. Kerusakan hutan akibat erupsi Merapi dapat menyebabkan turunnya fungsi daerah tangkapan air, yang tentu dapat menyebabkan masalah pada keberlangsungan mata air. Penghutanan kembali dengan penanaman pohon, terutama pada kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan tangkapan air. Penghutanan kembali dapat dilakukan dengan penanaman pohon yang memiliki adaptasi tinggi terhadap lahan pasir seperti pinus, akasia, dan eukaliptus. Pengembalian fungsi tangkapan air juga seiring dengan mengurangi resiko erosi tanah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengontrolan erosi dengan penanaman pohon dan penebaran benih merupakan cara pemulihan lahan yang dilakukan di Jepang dan USA pada Gunung Usu dan Gunung South Helens, yakni penebaran benih tanaman alami di in situ. Namun, komposisi hutan pulihan tidak sama dengan diversitas alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf
Bila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.